Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Umi. Nah, tema kita masih sama ya, air, udara, api. Nah, supaya lebih semangat lagi, ayo kita nyanyi ya tentang air, udara, api. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Teman-teman semua, ayo kita belajar air, api, udara. Teman-teman semua, air berwarna bening, api berwarna merah. Udara tak berwarna, udara tak terlihat, tapi kita rasakan. Air untuk minum, api untuk masak, udara untuk bernafas. Yeay, tepuk tangan. Belum kita belajar, kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kalau sudah berdoa, kita duduk rapi. Silahkan disimak video Bu Umi ya. Nah, soleh-solehah, tema kita adalah air, udara, api. Nah, untuk minggu ini subtema kita adalah api. Ayo kita mengeja huruf yang membentuk kata api. A, P, I. Sekali lagi ya. A, P, I. Api. Pintar. Soleh-solehah, ada yang tahu api itu ciptaan siapa? Iya, pintar. Api adalah ciptaan Allah yang bersifat panas dan juga bercahaya dan berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Soleh-solehah, ada yang tahu warna api itu apa? Pintar. Api itu berwarna merah. Tapi soleh-solehah, ada juga loh api yang berwarna orange, ada juga api yang berwarna biru. Jadi warna api itu ada merah, api orange, dan api biru. Selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat api. Soleh-solehah, ada yang pernah terkena api? Bagaimana rasanya? Iya, panas ya. Jadi sifat api itu panas. Makanya kita tidak boleh dekat-dekat api. Kita harus jauh kalau ada api. Karena api itu berbahaya. Bisa panas kalau terkena tangan kita. Nah, yang kedua, api itu takut dengan air. Nah, yang ketiga, api dapat dilihat tapi tak boleh dipegang ya. Nah, yang keempat, api itu perlu udara supaya tetap bisa menyala. Selanjutnya kita belajar tentang sumber api atau asal dari api. Nah, sumber yang pertama ada matahari. Jadi soleh-solehah, matahari itu adalah sumber api yang paling besar ya yang ada di bumi ini. Nah, yang kedua ada batu bara. Soleh-solehah, pernah melihat batu bara? Iya, jadi batu bara itu bisa juga menghasilkan api ya. Nah, sumber yang ketiga adalah kayu bakar. Jadi soleh-solehah, dulu saat belum banyak kompor gas, orang-orang itu memasaknya menggunakan kayu bakar ya, yang didapat dari ranting-ranting pohon yang sudah kering atau dari batang pohon itu sendiri.
Sumber api selanjutnya adalah korek api. Nah, soleh-solehah, kalian pernah melihat korek api? Iya, biasanya mama kita menggunakan korek api untuk menghasilkan api yang bisa kita masak di atas kompor ya. Sumber api yang terakhir adalah listrik. Jadi soleh-solehah, listrik itu bisa menghasilkan cahaya ya, seperti pada lampu. Lampu itu bisa menghasilkan cahaya. Dan juga pada setrika. Nah, setrika itu bisa menimbulkan panas. Nah, jadi kalau ada korsleting listrik, maka biasa muncul api di dalam korsleting itu. Makanya harus hati-hati ya, karena salah satu penyebab kebakaran rumah adalah gangguan atau korsleting listrik itu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang manfaat api. Jadi soleh-solehah, api itu juga banyak manfaatnya ya, seperti untuk memasak. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah ciptakan api sehingga mama kita bisa memasak makanan kesukaan kita. Manfaat api yang kedua adalah sebagai sumber penerangan. Jadi soleh-soleha, saat mati lampu, saat mati listrik, maka kita menyalakan lilin atau obor supaya bisa menghasilkan cahaya dan tidak gelap lagi. Nah, api itu juga bisa sebagai penghangat. Nah, jadi soleh-soleha, pernah melihat orang berkemah atau berkemping? Nah, mereka pada saat malam hari menyalakan api unggun supaya badan mereka terasa hangat. Tapi kita nggak boleh dekat-dekat ya, karena nanti takut terbakar. Manfaat api yang terakhir adalah sebagai sumber energi listrik. Nah, kalian lihat gambar ini, gambar apa? Iya, pintar. Kereta api. Nah, kereta api mereka bisa berjalan karena ada bantuan dari api, batu bara, dan juga listrik ya. Nah, soleh-soleha, selanjutnya kita belajar tentang bahaya api. Soleh-soleha, api jika kecil, mereka menjadi sahabat kita atau berguna bagi kehidupan kita. Tapi, jika api itu sudah besar, maka menimbulkan bahaya juga ya, seperti kebakaran rumah, kebakaran hutan, bahkan api itu bisa juga membakar kita manusia ataupun hewan. Jadi, soleh-solehah, kita sebagai makhluk hidup harus bisa memanfaatkan api dengan sebaik mungkin ya. Jangan mendekati api karena bisa terbakar. Nggak boleh bermain korek karena bisa menimbulkan api. Nah, alhamdulillah itu tadi pelajaran untuk hari ini ya. Semoga soleh-soleha bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Ayo kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah soleh-soleha.